Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa dalam Morning Blessing. Keluargaku, dimanapun berada, selamat memasuki minggu yang baru. Saya berdoa supaya di sepanjang minggu ini, minggu yang terakhir ini, setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan tuntunan dari Tuhan dalam segala hal yang harus kita putuskan di akhir bulan Oktober ini. Pagi hari ini saya mengajak kita melihat dari Kitab Ratapan, pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Keluargaku, surat Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia sebagai luapan kesedihan dan juga doanya kepada Tuhan yang disebabkan oleh Yerusalem, bangsa Yehuda yang pada akhirnya mengalami pembuangan ke Babel. Nah, kita tahu sejarahnya bagaimana, bahwa memang kerajaan Yehuda itu 200 tahun lebih lama bertahan dibanding kerajaan Israel. Kerajaan Israel kalah oleh Asyur dan kerajaan Yehuda kalah dan dijajah, mengalami pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar. Keluargaku, ketika bangsa Yehuda mengalami penjajahan dan mereka dibuang ke Babel, mereka kehilangan 3 hal. Yang pertama, mereka kehilangan tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham untuk menjadi tempat mereka, untuk menjadi warisan mereka, tempat kediaman mereka. Yang kedua, mereka kehilangan bait Allah. Bait Allah dihancurkan, diruntuhkan. Itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, mereka kehilangan Yerusalem, kota yang menggambarkan damai sejahtera, kota yang mereka banggakan. Itu runtuh. Mereka kehilangan 3 hal yang menjadi identitas mereka. Tapi sekalipun mereka kehilangan ketiga hal ini, dan mereka mengalami akibat dari dosa dan kesalahan mereka, karena raja-raja yang memerintah di sana tidak semuanya hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Mereka tidak kehilangan kasih setia Tuhan. Keluargaku, mungkin mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupanku, ketika kita masih memiliki banyak hal, ketika kita masih punya banyak hal di tangan kita. Kita masih punya pekerjaan, masih punya tabungan, investasi, dan lain sebagainya yang menjadi identitas kita. Tapi ketika semuanya itu diambil, semuanya itu tidak ada, masih mampukah kita berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku? Karena seringkali ketika kita tidak punya apa-apa, baru kita belajar dengan benar bagaimana kita berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Israel, Yehuda, mereka meletakkan jati diri mereka, identitas mereka kepada 3 hal ini. Tanah perjanjian, bait Allah, dan Yerusalem. Itu menjadi identitas mereka. Tapi ketika semua itu diambil dari mereka, sulit rasanya untuk berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Tapi biarlah kita hari ini, umat Tuhan dimanapun berada, sekalipun kita punya banyak hal dalam hidup kita yang bisa kita andalkan. Kita punya keluarga, kita punya orang tua yang dapat kita andalkan. Kita punya tabungan, pekerjaan, talenta, dan semua hal lain yang kita bisa andalkan. Kita tetap mau berkata, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Bukan pekerjaanku, bukan yang lain, tapi Tuhan segalanya bagiku. Sehingga di dalam semua hal yang tadi kita banggakan itu, kita mempermuliakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai figur yang satu-satunya yang kita tinggikan di dalam segala hal di kehidupan ini. Saya berdoa biarlah sepanjang minggu ini kita terus dibawa Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita. Kita belajar untuk merefleksikan kalimat ini. Tuhan adalah segala-galanya bagiku, bukan yang lain. Kita bisa kehilangan segala-galanya, kita tidak akan pernah kehilangan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur
kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari, kami boleh sama-sama belajar bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan bagi keluargaku dimanapun berada, biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran. Dan kebenaran ini memerdekakan kami. Lepaskan kami dari setiap berhala yang tersembunyi di dalam hati kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Roh Kudus tinggal di dalam kami dan akan terus menolong kami untuk kami mengenal Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Berkat-Mu bagi setiap kami hari ini Tuhan. Aku berdoa, biarlah damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.